Hello everyone, welcome back to English Classroom. Today we will learn about descriptive text. When you were in junior high school, you had learned about describing people and animals. But today we will focus on describing place and building. Sebelum ke materi inti, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan descriptive text. Descriptive text adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek tertentu secara spesifik. Bisa jadi manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, tempat, dan objek lainnya. Untuk mengenali sebuah teks, tentu saja hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca. Tidak mungkin kita akan tahu jenis teks atau isi dari sebuah teks tanpa pernah membaca. Ingat, don't ever judge the books by its cover. Untuk lebih jelas, sekarang perhatikan penggalan dari contoh teks berikut ini. Untuk langkah yang kedua, perhatikan karakteristik dari teks deskriptif berikut ini. Descriptive text ditulis dengan menggunakan tenses simple present tense, menggunakan kata kerja bentuk pertama atau to be dalam bentuk pertama seperti is, am, dan are, seperti yang terlihat di dalam teks ini. Vocabularies yang dipakai banyak menggunakan noun dan adjective dan membentuk noun phrase atau frasa kata benda. Sebagai contoh, bird sebagai kata benda, beautiful sebagai adjektif atau kata sifat. Apabila kedua kata ini digabung, akan membentuk sebuah frasa kata benda menjadi beautiful bird, sehingga membentuk noun phrase. Contoh lain seperti dalam frasa unique monkey. Kata unique adalah adjektif dan kata monkey adalah noun. Nah, kalimat yang digunakan oleh penulis dalam membuat teks deskriptif banyak terdapat kalimat opini atau pendapat. Perhatikan contoh dalam penggalan paragraf berikut ini. Langkah yang ketiga adalah dengan memperhatikan struktur penyusunan paragraf dalam teks deskriptif. Teks deskriptif disusun dari pengenalan objek, kemudian diikuti dengan penggambaran bagian objek pada paragraf berikutnya. Dengan kata lain, dimulai dengan identifikasi objek pada paragraf pertama, kemudian diikuti dengan detail deskripsi pada paragraf berikutnya. Nah, dari uraian penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan yang pertama, descriptive text is a text which used to describe a particular and specific object. It can be human, animal, plant, place, building, etc. The second, descriptive text is written by using simple present tense. And the third, the writers write a descriptive text by their own perspective or by their opinion toward the object. Selanjutnya, apa tujuan penulisan dari teks deskriptif? Teks deskriptif ditulis dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu objek dengan menggambarkan karakteristiknya secara spesifik, sehingga pembaca seolah dapat melihat objek yang digambarkan secara langsung hanya dengan membaca. Selain itu, teks deskriptif juga digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Berikutnya,
Untuk memahami sebuah teks deskriptif, kita perlu untuk mengetahui 3 hal berikut ini. Yang pertama, informasi umum dari teks. Yang kedua, informasi spesifik dari teks. Dan yang ketiga, language content dari sebuah teks. Kita mulai dengan menemukan informasi umum dari teks. General information of text biasanya dalam soal ditanyakan dengan kalimat pertanyaan sebagai berikut. What is the text about? The text is about blah 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 blah. The text tell us about blah 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 blah. The text is focused on blah 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 blah. The passage is about blah 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 blah. Atau dengan what is being described in the text. Nah, 5 pertanyaan di atas ditulis dengan kalimat yang berbeda. Namun intinya menanyakan tentang topic of text. Nah, pertanyaan di atas sangat mudah untuk dijawab dengan tips sebagai berikut. Yang pertama, jika teks ada judul, maka judul tersebutlah yang menjadi gambaran umum dari isi teks secara keseluruhan. Seperti teks yang tadi kita baca dengan judul Tanjung Puting National Park. Kemudian yang kedua, jika teks tanpa judul, biasanya topik utama dari teks terletak pada awal paragraf pertama, seperti dalam contoh teks berikut ini. Selain topic of text, kita juga perlu untuk mengenali tujuan penulisan teks, seperti dalam contoh pertanyaan berikut. What is the purpose of the text? This text is written to blah 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 blah. The goal of the text is blah 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 blah. The aim of the text is blah 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 blah. Jika teks yang sedang kita baca sudah teridentifikasi dengan benar sebagai teks deskriptif, maka kata kunci jawaban ada pada kata to describe atau to promote. Jika yang dideskripsikan dalam teks berupa tempat wisata atau peninggalan bersejarah. Berikutnya adalah informasi rinci dari teks. Informasi rinci dari teks terbagi dalam banyak bentuk pertanyaan. Di antaranya adalah main idea paragraph, statement true or false atau disebut juga dengan conclusions. Kemudian ada completing sentence, dan ada juga detail information, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam bahasan materi ini kita fokuskan pada main idea of paragraph, seperti dalam contoh pertanyaan berikut ini. What is main idea of the second paragraph? The third paragraph is about blah 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 blah. Paragraph 4 is focused on blah 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 blah. Untuk lebih jelas, perhatikan penggalan dari contoh teks deskriptif berikut ini. Main idea dari 2 paragraf ini terletak pada awal kalimat pertama pada masing-masing paragraf. Karena lazimnya sebuah teks deskriptif ditulis dengan gaya deduktif, yang mana gagasan utama paragraf berada di awal, kemudian kalimat berikutnya merupakan kalimat pendukung atau supporting sentence. Baik, bagian terakhir dari materi ini adalah menguasai konten kebahasaan dalam teks deskriptif. Ada 2 hal yang menjadi modal utama untuk dapat memahami sebuah teks deskriptif dengan baik. Yang pertama adalah penguasaan kata benda, dan yang kedua adalah penguasaan kata sifat. Kita mulai dari kata benda. Kata benda secara umum terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, concrete noun. Concrete noun adalah kata benda konkret
atau benda nyata, seperti dalam contoh kata berikut ini: bird, ball, chair, cup, table, dan lain-lain. Bendanya adalah benda yang nyata secara fisik. Nah, yang kedua adalah abstract noun, seperti dalam kata freedom, happiness, love, sadness, success, dan lain-lain. Artinya, benda atau hal yang disebutkan itu berupa sebuah konsep, berupa sebuah ide, berupa perasaan yang tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Berikutnya adalah adjektif, yang merupakan kata sifat untuk memberikan suatu gambaran yang utuh pada suatu objek yang dideskripsikan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini dalam tabel yang ada di layar kaca Anda. Impressive, large, old, purple, Chinese, ceramic, vase. Beautiful, little, young, dark, Indonesian girl. Dari kalimat di atas terdapat 6 pengelompokan adjektif: opini, ukuran, usia, warna, nationality, dan material. Well, sebagai saran, pada akhir video pembelajaran ini, you harus memperbanyak penguasaan kosakata benda atau noun dan penguasaan kata adjektif atau kata sifat. Dengan cara, ya, kamu harus baca. You must read the book. Of course, read English book, buku yang berbahasa Inggris. Oke, gimana? Sudah paham tentang konsep dasar teks deskriptif? Yuk, sekarang dilanjutkan dengan membaca contoh teks yang ada di textbookmu. Baik, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. See you and have a nice day with reading. Bye-bye.